Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk belajar sejarah sekitaran kompleks makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari 9 orang penyebar agama Islam terkenal di Pulau Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Kehidupan beliau di samping sebagai pemimpin spiritual, sufi, mubalik dan dai pada zamannya, juga sebagai pemimpin rakyat, karena beliau menjadi raja atau sultan di Kesultanan Cirebon, bahkan sebagai sultan pertama Kesultanan Cirebon yang semula bernama Keraton Pakungwati. Nama aslinya Syarif Hidayatullah, putra Maulana Ishaq Syarif Abdillah, penguasa kota Islamiyah Arab Saudi. Bukan berasal dari Aceh seperti yang sering kita baca pada buku-buku sejarah Wali Songo yang telah banyak beredar. Bahkan dalam perjalanan sejarah di sekolah-sekolah pun kita jumpai bahwa Sunan Gunung Jati berasal dari Aceh yang semula bernama Fatahillah atau Paletehan. Hal itu kita maklumi karena sejarawan Cirebon belum sampai memasukkan argumen sejarahnya yang asli ke Seminar Sejarah Nasional. Hingga pendapat itu masih banyak diterima oleh sebagian besar pembaca dan para analis. Sedangkan yang saya maksudkan bahwa Sunan Gunung Jati bukan Fatahillah adalah berdasarkan kenyataan bahwa di samping sebelah kiri makam Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada juga makam Tubagus Pasai Fatullah yang tidak lain dari Fatahillah atau Paletehan. Lagi pula, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah hidup pada zaman Raden Patah, Sultan Demak pertama. Sedangkan Fatahillah datang dari Aceh pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Sultan ketiga setelah Dipati Unus. Satu hal yang sangat disayangkan bahwa untuk bisa dibuktikan kebenaran akan adanya makam Fatahillah di samping makam Sunan Gunung Jati ini,
pihak yang berwenang di komplek pemakaman itu tidak mengizinkan sembarangan orang memasukinya, melainkan harus ada izin tertulis yang menandakan seseorang itu benar-benar mempunyai garis keturunan ke atasnya sampai kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Karena itu, sekedar untuk dapat dipelajari dan dimaklumi, maka berikut ini dikisahkan sekilas riwayat Sunan Gunung Jati dari asal keturunan, kelahiran, kehidupan dan sampai wafatnya. Berikut keadaan seperti tradisi yang ada di sekitar tempat pemakamannya. Komplek pemakaman Gunung Sembung, Desa Astana, Gunung Jati. Gambar pintu serambi muka makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung. Ruangan inilah yang disediakan untuk para peziarah. Lalu selanjutnya gambar pintu makam Sunan Gunung Jati yang dikenal dengan sebutan pintu pasujudan atau lawang selamat tangkap. Oke, kita lanjutkan. Sunan Gunung Jati sebagai pangguron Islam. Pada permulaan abad ke-15, agama Islam sudah berkembang di Pulau Jawa, terutama di Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren bagi siapa saja yang berminat mempelajari agama Islam. Para santri yang datang bagian besar dari daerah sekitarnya, dan hanya sedikit dari mereka asal Jawa Barat, yang pada masa itu di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Sedangkan Gunung Jati termasuk wilayah negeri atau daerah Singapura atau Celancang, bawaan Pajajaran. Karena letaknya di tepi pelabuhan Muara Jati, maka banyaklah pedagang-pedagang asing yang datang ke situ, baik pedagang Cina, Arab maupun pedagang Gujarat, pantai barat India. Ramainya perahu dagang asing yang berlabuh di pelabuhan Muara Jati itu karena selain letaknya yang strategis bagi perniagaan, juga karena penguasa negerinya Ki Gede Surawijaya dengan syah bandarnya yang bernama Ki Gede Tapa atau Ki Jumanjati yang bersikap toleran terhadap setiap pedagang asing. Alhasil pada masa itu sedang mengalami pergolakan disebabkan ramahnya penduduk yang berangsur-angsur masuk agama Islam. Seperti kita ketahui,
bahwa pedagang asing yang berasal dari Arab dan Gujarat ini, selain sebagai pedagang, mereka juga sebagai mubalik yang sengaja membawa ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia, khususnya Asia Tenggara. Maka pada sekitar tahun 1420 Masehi, datanglah serombongan pedagang dari Baghdad yang dipimpin oleh Syekh Idofi Mahdi, memohon agar diperkenankan menetap di perkampungan sekitar Muara Jati dengan alasan untuk memperlancar dagangnya. Oleh Ki Surawijaya, rombongan Syekh Idofi itu diizinkan tinggal di kampung Pasambangan, di mana terdapat Gunung Jati. Sejak itulah dia memulai kegiatannya berdakwah, mengajak penduduk serta teman-teman dekatnya mengenal Islam. Bagi sebagian orang yang telah mendengar tentang agama baru itu, terus saja mendatangi dan menyatakan diri masuk Islam atas ketulusan hatinya. Maka untuk ketenangan mereka yang ingin mempelajari Islam lebih dalam, Syekh Idofi diperkenankan mengambil tempat di Gunung Jati untuk kegiatan dakwahnya. Itulah awal mula Gunung Jati sebagai paguron Islam. Dengan caranya yang sangat bijaksana dan penuh hikmah dalam menyampaikan dan mengajak orang masuk Islam, maka dalam waktu yang singkat paguron Islam Gunung Jati sudah didengar sampai ke pusat kerajaan Pajajaran. Demikian itu karena suatu hari Syekh Idofi kedatangan Raden Walangsungsang dan adiknya Ratu Rara Santang serta istrinya Nyi Endang Gelis yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Raden Walangsungsang dan Ratu Rara Santang keduanya adalah putra-putri Raja Pajajaran, Raden Pamanah Rasa, yang bergelar Prabu Siliwangi. Dari perkawinannya dengan Nyimas Subanglarang, putri Ki Jumanjati yang pada waktu itu sedang belajar di paguron Islam Syekh Kuro Karawang. Jadi keduanya sebagai cucu Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati, kedatangannya di paguron Gunung Jati tidak seizin ayahnya, karena Prabu Siliwangi kembali ke agama Buddha setelah Nyi Subanglarang meninggal dunia. Sedangkan kedua putra-putri itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh mendiang ibunya agar memperdalam agama Islam di paguron Gunung Jati semasa keduanya masih anak-anak.
Karenanya kedatangan mereka di Gunung Jati selain melaksanakan petunjuk almarhum ibunya, juga bermaksud sungkem kepada eyangnya. Demikian tadi sedikit pembahasan sejarah atau peristiwa Sunan Gunung Jati. Pada video selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.